Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Mending kamu jauh-jauh deh. Bau sampah kamu itu bikin harga diri keluarga kita anjlok di depan kolega suamiku. Suara tawa Meta melengking di lobi hotel mewah itu. Disusul bunyi gemerincing recehan yang dilempar tepat ke sepatu bututku. Dadaku sesak bukan main. Rasanya darahku mendidih melihat iparku sendiri memperlakukanku lebih rendah dari pengemis. Semua tamu undangan yang wangi dan necis menatapku dengan pandangan jijik, seolah aku adalah kotoran yang harus segera disingkirkan. Padahal aku datang hanya untuk mengembalikan dompet suaminya yang jatuh di parkiran. Tapi malah fitnah keji yang kudapatkan. Ambil tuh recehan, lumayan buat beli sabun biar gak bau got. Teriaknya lagi sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang lentik. Meta tidak tahu, orang yang dia hina sebagai tukang sapu jalanan ini sebenarnya memegang kartu as yang bisa menghancurkan bisnis suaminya dalam semalam. Dan dia pasti akan menyesal setengah mati saat melihat siapa yang akan turun dari mobil dinas wali kota besok pagi. Namaku Sari. Kalau jam 5 pagi kalian lewat alun-alun kota, mungkin kalian bakal lihat perempuan dengan rompi oranye kusam lagi nyapu jalan. Itu aku. Tiap hari aku berkutat sama debu, puntung rokok, dan sisa jajanan orang yang buang sampah sembarangan. Panganku kasar, kulitku makin gelap kebakar matahari, dan aroma tubuhku seringkali kecut karena keringat yang nempel seharian. Orang-orang sering mandang aku sebelah mata. Ada yang tutup hidung pas lewat. Ada yang buang muka jijik seolah aku ini penyakit menular. Mereka nggak tahu, di balik rompi bau apek ini, aku sebenarnya lagi nyamar. Aslinya, aku konsultan lingkungan lulusan S2 yang lagi dikontrak khusus sama Pak Wali Kota buat riset lapangan soal mentalitas warga terhadap kebersihan kota. Tapi tenang, aku nggak akan pamer gelar di cerita ini. Yang bikin dadaku sering sesak itu bukan sampah busuk di jalanan, tapi respon orang-orang terdekatku. Terutama Mbak Meta, istri dari kakak sepupuku. Dia itu definisi manusia yang menilai harga diri orang cuma dari merek tas dan seberapa kinclong mobil yang dipakai. Mbak Meta tinggal di kompleks elit, beda jauh sama kontrakanku yang sederhana. Tiap kali ada kumpul keluarga, dia selalu datang paling heboh. Emasnya renteng-renteng kayak toko berjalan, dan mulutnya, aduh, lebih pedes dari sambal setan. Dia paling anti kalau harus duduk sebelahan sama aku. Pernah suatu kali aku datang ke arisan keluarga masih pakai seragam kerja karena nggak sempet ganti. Mbak Meta langsung teriak histeris. Sari, kamu ngapain masuk lewat pintu depan? Lewat dapur aja sana, nanti sofa mahalku ketularan bau sampah. Suaranya melengking sampai tetangga sebelah mungkin dengar. Rasanya saat itu kayak ditampar bolak-balik di depan umum. Saudara yang lain cuma diam, nggak ada yang berani ngebela. Karena suami Mbak Meta memang yang paling kaya dan sering nyawer di keluarga besar. Aku cuma bisa nunduk, nelen ludah pahit, sambil mundur pelan-pelan ke arah dapur kayak pembantu. Aku bertahan sabar, karena ingat misi rahasiaku dan kode etik profesi yang nggak boleh bocor. Lagi pula, gajiku dari Pemkot sebenarnya cukup banget buat beli gaya hidup kayak dia, bahkan lebih. Tapi aku pilih hidup sederhana. Aku pengen tahu, siapa sih yang benar-benar tulus jadi saudara aku tanpa mandang materi? Sampai akhirnya kemarin ada kabar heboh di grup WhatsApp keluarga. Mbak Meta mau ngadain pesta ulang tahun super mewah di Hotel Grand Wijaya, hotel paling mahal di kota ini. Semua saudara di-tag dan diundang. Aku pikir aku juga bakal diajak dong, kan kita saudara. Ternyata prasangkaku terlalu positif. Siang itu, HP-ku getar terus-terusan sampai panas di saku rompi. Ternyata notifikasi grup WhatsApp keluarga besar lagi banjir chat karena Mbak Meta baru aja kirim undangan digital super mewah dengan animasi kembang api dan tulisan emas.
Birthday Bash Meta, 30th Fabulous Year at Hotel Grand Wijaya. Semua tante, om, dan sepupu langsung balas dengan stiker tepuk tangan dan ucapan selamat. Mereka sibuk membahas dress code Red Glamour yang diminta Mbak Meta. Sementara aku hanya ikut senyum tipis dan jariku mulai mengetik ucapan selamat ulang tahun yang tulus. Baru saja mau tekan tombol kirim, sebuah pesan masuk lagi dari Mbak Meta di grup yang sama. Kali ini bukan undangan, tapi peringatan keras yang berbunyi. Khusus buat Sari, kamu nggak usah datang ya. Soalnya yang diundang ini kolega bisnis Mas Rian dan orang-orang penting semua. Aku nggak mau nanti tamu-tamuku keganggu sama bau apek kamu. Jari jempolku gemetar di atas layar HP. Dan aku langsung menghapus lagi ucapan selamat yang tadi sudah aku ketik. Karena nggak ada satupun saudara yang membela. Malah Tante Ratmi menimpali dengan emotikon tertawa sambil bilang, kalau aku mending sadar diri daripada bikin malu keluarga. Hari H pun tiba, dan kebetulan banget rute tugasku hari itu memang mencakup area protokol di depan Hotel Grand Wijaya. Jadi dari kejauhan, aku bisa melihat mobil-mobil mewah antre masuk lobi, mulai dari Alphard sampai Rubicon. Sementara aku sengaja nyapu agak jauhan, biar nggak kelihatan keluarga yang mungkin lagi melintas. Pas lagi bersihin selokan di dekat pintu masuk parkir VIP, mataku menangkap sosok Mas Rian, suami Mbak Meta, yang baru turun dari Pajero Sport hitamnya sambil teleponan dengan nada tinggi. Dan dia kelihatan buru-buru banget, sampai nggak sadar dompet kulit tebalnya jatuh dari saku jas pas dia mau lari masuk ke lobi. Aku memungut dompet itu, yang isinya penuh kartu kredit platinum serta KTP. Dan meskipun aku ragu setengah mati untuk masuk ke sana dengan seragam oranye dekil ini, aku sadar ini benda vital yang kalau hilang bisa bikin pesta ulang tahun Mbak Meta berubah jadi bencana buat suaminya. Baru saja kakiku melangkah masuk ke lobi yang lantainya marmer mengkilap, aroma parfum mahal langsung menyergap hidung. Kontras banget sama bau aspal di bajuku. Dan di tengah lobi, Mbak Meta yang lagi ketawa lebar mendadak berhenti, lalu matanya melotot tajam ke arahku, dengan ekspresi jijik seolah melihat kotoran berjalan. Kakiku gemetar saat melangkah masuk ke lobi hotel yang dinginnya menusuk tulang. Kontras banget sama udara panas di luar. Aroma parfum mahal dan bunga segar langsung menyergap hidung. Bikin aku makin sadar betapa apeknya bau keringat yang menempel di rompi oranyeku. Orang-orang berpakaian necis langsung menyingkir, memberikan tatapan jijik, seolah aku ini hama yang nyasar masuk ke istana. Aku cuma nunduk, memeluk dompet kulit Mas Rian erat-erat, berharap bisa cepat ketemu orangnya dan langsung kabur dari tempat ini. Belum sempat mataku menemukan Mas Rian, suara hak sepatu yang beradu keras dengan lantai marmer terdengar mendekat dengan agresif. Itu Mbak Meta. Dia berdiri berkacak pinggang di depanku. Gaun merahnya menyala di bawah lampu kristal, tapi wajahnya gelap menahan amarah. Musik piano yang tadinya syahdu mendadak terasa mencekam saat dia berteriak. "Heh, ngapain gembel kayak kamu masuk ke sini? Mau bikin malu aku ya di depan tamu-tamu VIP?" Aku buru-buru menyodorkan dompet itu dengan tangan gemetar, berusaha menjelaskan sebelum dia makin emosi. "Mbak, tolong jangan salah paham. Aku cuma mau balikin ini. Tadi dompet Mas Rian jatuh di parkiran pas dia buru-buru lari masuk," kataku dengan suara pelan, berharap dia bisa sedikit menghargai niat baikku. Tapi harapan itu musnah saat dia menyambar dompet itu dengan kasar, sampai kuku panjangnya menggores punggung tanganku. Bukannya terima kasih, Mbak Meta malah langsung membuka dompet itu dengan panik, mengaduk-aduk isinya di depan mukaku. "Alah, alasan. Bilang aja kamu nyuri kesempatan kan? Kamu pasti udah ngambil duit cashnya. Ngaku nggak?" Tuduhnya sembarangan dengan suara melengking. Beberapa satpam mulai mendekat, dan tamu-tamu pesta mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kami. Mukaku panas bukan main. Rasanya harga diriku lagi ditelanjangi di depan umum. "Demi Allah, Mbak, aku nggak buka sama sekali," belakku setengah menangis. Tapi Mbak Meta nggak peduli. Dia menatapku dari ujung kaki sampai kepala dengan tatapan merendahkan yang paling menyakitkan.
Mending kamu jauh-jauh deh. Bau sampah kamu itu bikin harga diri keluarga kita anjlok di depan kolega suamiku. Sadar diri dong, tempatmu itu di got, bukan di lobi hotel bintang 5. Hinaan itu belum cukup buat dia puas. Tiba-tiba, Mbak Meta merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan segenggam uang receh kembalian, koin 100-an dan 500-an. Tanpa aba-aba, dia melempar uang itu ke arah wajah dan kakiku. Nih, kamu kesini mau memis kan? Ambil tuh recehan, lumayan buat beli sabun biar gak bau got. Udah sana, pergi. Suara gemerincing koin yang jatuh berserakan di lantai marmer terdengar sangat nyaring. Lebih nyaring dari suara hatiku yang patah. Kring, kelontang. Orang-orang tertawa kecil melihat pemandangan itu. Aku terpaku. Air mataku menetes deras membasahi pipi yang kusam kena debu. Aku gak memungut satupun koin itu. Rasanya sakit sekali. Diperlakukan lebih rendah dari binatang oleh saudara sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, aku membalikan badan. Menyerat kakiku yang terasa berat untuk keluar dari neraka itu. Tapi tepat saat aku sampai di pintu putar, sebuah mobil sedan hitam plat merah dengan bendera Indonesia di kap mesinnya berhenti tepat di depan lobi. Pintu belakang terbuka dan keluarlah Pak Hendra, wali kota yang juga bos besarku. Matanya langsung terkunci pada sosokku yang sedang menangis sesenggukan. Bu Sari? Loh, kenapa ibu nangis di sini? Bukannya rapat evaluasi vendor dijadwalkan 10 menit lagi di ballroom atas. Suara berat Pak Wali Kota, Pak Hendra, membuatku mendongak kaget setengah mati. Ajudannya buru-buru menyodorkan tisu, sementara aku panik menghapus air mata pakai punggung tangan yang kotor. Malu banget rasanya dilihat atasan dalam kondisi menyedihkan begini. Apalagi aku masih pakai rompi oranye dikil bau keringat. Pak Hendra menatap pintu lobi hotel, lalu beralih ke mataku yang sembab. Sepertinya beliau insting pejabatnya langsung jalan dan paham ada yang gak beres. Maaf Pak, saya izin pulang saja. Laporannya sudah saya email barusan. Jawabku terbata-bata sambil berusaha kabur karena gak kuat nahan malu. Tapi Pak Hendra menggeleng tegas dan menahan langkahku. Gak bisa Bu. Justru kehadiran ibu vital hari ini. Kontraktor yang mau kita putus kontraknya itu ada di dalam, lagi pesta pora di saat kinerjanya nol besar. Saya butuh ibu dampingi saya masuk sekarang juga untuk kasih surat cinta terakhir buat mereka. Perintahnya mutlak, gak bisa dibantah lagi. Dengan lutut bergemetar, aku mengangguk dan kami pun berjalan beriringan masuk kembali ke kandang singa itu. Begitu pintu kaca terbuka otomatis, suasana lobi yang tadinya riuh mendadak hening seketika, seperti kuburan. Semua mata tertuju pada Pak Wali Kota yang berjalan tegap penuh wibawa. Tapi sedetik kemudian, bisik-bisik mulai terdengar riuh saat mereka melihat siapa yang berjalan di sebelahnya. Aku, si tukang sapu yang tadi mereka jijikan, kini berjalan sejajar dengan orang nomor 1 di kota ini. Mbak Meta yang masih berdiri di tengah lobi sambil memegang gelas wine hampir tersedak saat melihat kami berdua. Mas Rian yang baru muncul dari toilet lari tergopoh-gopoh menghampiri kami. Dengan wajah pucat pasi, keringat dingin langsung bercucuran. Pak Wali, selamat datang. Waduh, suatu kehormatan Bapak bisa hadir di ultah istri saya. Silahkan Pak, mari. Mas Rian berusaha menjabat tangan Pak Hendra dengan gaya sok akrab. Tapi tangannya menggantung di udara karena Pak Hendra diam saja dengan tatapan dingin. Rian, saya kesini bukan untuk pesta. Suara Pak Hendra menggema di lobi yang sunyi senyap, bikin bulu kuduk merinding. Saya kesini mau mengenalkan seseorang. Pak Hendra menepuk bahuku pelan dengan bangga. Kenalkan, ini Ibu Sari. Lulusan terbaik Teknik Lingkungan ITB, master dari Belanda, dan sekarang menjabat sebagai kepala konsultan independen untuk proyek kebersihan kota. Orang yang laporannya kamu sepelekan dan kamu anggap sampah selama ini. Mbak Meta langsung menjatuhkan gelasnya. Perang! Pecahan kaca berserakan. Sama hancurnya dengan ekspresi sombong di wajahnya tadi. Hah? Maksud Bapak apa? Dia ini cuma gembel, Pak. Dia tukang sapu yang bau sampah. Teriak Meta histeris, masih nggak terima kenyataan di depan matanya.
Dia menunjuk-nunjuk mukaku lagi dengan jari gemetar. Matanya merah menahan marah. Sari, kamu pakai pelet apa sampai Pak Wali bisa ketipu gini? Dasar wanita licik. Aku menatap Meta tajam. Rasa takutku hilang entah kemana, digantikan keberanian yang meluap. Aku maju selangkah, menepis tangan Meta kasar. Mbak, asal kamu tahu, bau sampah yang kamu hina itu adalah bau kerja keras orang-orang jujur yang menjaga kotamu tetap bersih. Sementara suamimu, bau busuk korupsi dan limbah pabriknya yang dibuang sembarangan ke sungai warga itu jauh lebih menjijikan. Suaraku tenang tapi menusuk sampai ke tulang, bikin semua tamu terdiam kaku. Mas Rian langsung lemas, sampai harus pegangan ke meja resepsionis. Mukanya putih kayak mayat hidup. Sar, Deksari, jangan bercanda dong, kita kan saudara. Bujuk Mas Rian dengan suara parau memelas. Aku tertawa getir sambil melirik Pak Hendra. Pak, sesuai rekomendasi saya di laporan nomor 104, PT milik Mas Rian melakukan pelanggaran berat. Izin usahanya harus dicabut permanen. Detik itu juga, mata Mbak Meta terbalik dan tubuhnya limbung menghantam lantai. Bruk, dia pingsan seketika, saking syoknya. Pesta mewah itu bubar malam itu juga, tanpa acara tiup lilin. Para tamu VIP yang tadi memuja-muja Mbak Meta langsung kabur satu persatu lewat pintu samping. Takut dikira sekongkol sama bisnis kotor suaminya, atau takut ikuti periksa petugas. Mas Rian cuma bisa duduk lemas di lantai lobi sambil nepuk-nepuk pipi istrinya yang masih pingsan. Sementara aku melenggang pergi bareng Pak Wali Kota dengan kepala tegak. Rasanya plong banget, kayak bisul yang akhirnya pecah. 6 bulan berlalu sejak kejadian drama di lobi hotel itu. Aku sudah kembali ke rutinitas asliku, duduk di kantor ber-AC, mimpin rapat teknis, dan gak perlu lagi nyamar jadi penyapu jalan di bawah terik matahari. Risetku sukses besar, sistem pengelolaan sampah kota jadi jauh lebih efisien, dan aku bahkan dapat penghargaan khusus dari gubernur. Tapi kabar yang paling bikin grup WhatsApp keluarga heboh bukan prestasiku, melainkan nasib Sultan Rian dan Ratu Meta yang berubah 180 derajat. Ternyata audit tim Pak Hendra nggak main-main dan merembet kemana-mana. Perusahaan Mas Rian nggak cuma diputus kontraknya oleh Pemkot, tapi juga kena denda miliaran rupiah karena terbukti memalsukan dokumen AMDAL dan buang limbah beracun ke sungai warga. Semua aset mereka disita bank karena kredit macet. Rumah mewah Pilar 2, Pajero Sport, sampai koleksi tas branded kebanggaan Mbak Meta, semuanya ludes dilelang buat bayar utang dan denda negara. Kemarin sore, pas aku lagi mampir beli jajanan tradisional di pasar kaget dekat rumah dinas, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Di pojokan yang agak becek, ada ibu-ibu pakai daster rusuh yang warnanya sudah pudar. Rambutnya diikat karet gelang seadanya. Lagi teriak-teriak serak nawarin gorengan. Itu Mbak Meta. Kulitnya yang dulu putih mulus hasil perawatan jutaan rupiah, sekarang kusam berminyak kena asap penggorengan dan debu jalanan. Aku turun dari mobil City Car baruku, hasil tabungan sendiri, bukan fasilitas kantor, dan berjalan mendekat ke lapaknya. Mbak Meta yang lagi bungkusin tempe mendoan langsung kaku kayak patung pas lihat aku berdiri di depannya. Tangannya gemetar hebat, sampai gorengan yang dipegangnya jatuh lagi ke wajan panas. Dia buru-buru menunduk dalam-dalam, berusaha nutupin wajahnya pakai nampan plastik. Malu setengah mati ketahuan jualan di pinggir jalan sama mantan tukang sapu yang dulu dia hina. Aku nggak berniat menghina balik atau melempar recehan ke wajahnya seperti yang dia lakukan dulu. Itu bukan kelasku. Aku cuma mengeluarkan selembar uang 50 ribuan, mengambil sebungkus gorengan, lalu meletakkannya di meja lapaknya yang berminyak. Kembaliannya ambil aja Mbak, buat tambah modal besok. Kataku pelan tapi tegas. Dia langsung menangis sesenggukan tanpa suara. Bahunya terguncang hebat, tapi nggak berani mengangkat kepala untuk menatap mataku. Mas Rian yang ternyata lagi jongkok ngipas-ngipas arang di sebelahnya juga cuma bisa mematung. Pura-pura sibuk benerin kompor biar nggak perlu nyapa aku. Tante-tante dan saudara lain yang dulu ikut nyinyir di grup WA, sekarang mendadak jadi manis banget. Tiap hari chat, apa kabar keponakan tersayang?
yang ujung-ujungnya mau pinjam duit. Tapi maaf, aku sudah membatasi diri. Aku cuma bantu seperlunya, karena hormat itu nggak bisa diminta pas lagi butuh doang. Hidup itu memang lucu, dan roda berputar begitu cepat. Dulu aku yang dianggap bau sampah, dan mereka yang wangi parfum mahal. Sekarang keadaannya terbalik total. Ini pelajaran keras buat kita semua. Jangan pernah sombong dan merendahkan pekerjaan orang lain sekecil apapun itu. Karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi orang yang kita injak-injak hari ini adalah orang yang memegang kunci nasib kita di masa depan. Tuhan nggak tidur, dan karma itu punya alamat yang pas.